Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Septarina dengan NIM 2120201042. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Fatah Palembang. Tujuan video ini dibuat tidak lain adalah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah IPS, serta saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, dan syarat dari interaksi sosial. Sebelum masuk ke materi yang pertama, sebaiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih interaksi sosial itu? Jadi, interaksi sosial itu dibagi menjadi dua kata, yaitu interaksi dan sosial. Secara etimologi, interaksi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya interaction. Interaction itu artinya pengaruh timbal balik atau proses saling mempengaruhi. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaksi berarti aksi timbal balik, sedangkan kata sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Interaksi sosial juga ada yang menurut dari ahli sosiolog John Gillin, Amerika Serikat. Menurut beliau, interaksi sosial adalah hubungan antar individu, individu dan kelompok atau antar kelompok. Dalam suatu hubungan, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik melakukan interaksi, baik formal maupun informal dan langsung maupun tidak langsung. Jadi, interaksi sosial merupakan proses menjalin kontak dan komunikasi antar dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan berjalan secara timbal balik. Interaksi sosial juga menekankan pada tujuan mengubah tingkah laku orang lain yang meliputi perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan dari penerima. Apa saja ciri-ciri dari interaksi sosial tersebut? Yang pertama itu adalah pelakunya harus terdiri dari dua orang atau lebih. Yang kedua, terjadi kontak sosial atau komunikasi. Yang ketiga, ada maksud dan tujuan yang jelas sebagai hasil dari interaksi tersebut. Yang keempat, dilaksanakan menurut pola sistem sosial tertentu. Proses sosial tersebut dapat terjadi karena ketidaksengajaan, pola yang direncanakan, dan pola yang diatur secara adat maupun hukum. Selain itu juga, interaksi sosial juga mempunyai beberapa syarat. Ada 3 syarat interaksi sosial, yaitu yang pertama, ada kontak sosial. Kontak sosial ini merupakan awal terjadinya interaksi sosial dan masing-masing pihak saling berinteraksi meskipun tidak saling bersentuhan secara fisik. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa macam kontak sosial, yaitu yang pertama itu menurut cara yang dilakukan, seperti kontak langsung dan kontak tidak langsung. Yang kedua itu menurut proses terjadinya atau tingkat hubungannya, seperti kontak primer dan kontak sekunder. Yang ketiga, menurut sifat, seperti kontak positif dan kontak negatif. Selanjutnya, syarat kedua dari interaksi sosial itu adalah tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang mempengaruhi individu yang lain dalam masyarakat dan merupakan tindakan bermakna, yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain. Berdasarkan cara dan tujuan yang akan dilakukan, maka tindakan sosial dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu tindakan rasional instrumental. Tindakan ini merupakan tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian cara yang dilakukan, lalu tujuan apa yang hendak dicapai dalam tindakan itu. Dan yang kedua itu ada tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan ini merupakan tindakan yang begitu memperhitungkan cara. Yang ketiga, ada tindakan tradisional. Tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak memperhitungkan pertimbangan rasional. Tindakan ini dilaksanakan karena pertimbangan adat dan kebiasaan.
Yang keempat itu ada tindakan efektif. Tindakan efektif seringkali dilakukan tanpa suatu perencanaan matang dan kesadaran penuh. Tindakan ini muncul karena dorongan perasaan atau emosi dalam diri pelaku. Dan yang terakhir, ada komunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman pesan dan penerimaan pesan dengan maksud untuk dapat dipahami. Proses komunikasi terjadi pada saat kontak sosial berlangsung. Nah, setelah ciri dan syarat interaksi sosial tadi, berikutnya adalah jenis dan contoh dari interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki 3 jenis, yaitu interaksi sosial individu antar individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, dan interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu interaksi sosial individu antar individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Contohnya itu ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang kedua adalah interaksi sosial individu antar kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang yang dimana memberikan informasi, entah itu promosi, informasi, bahkan seminar. Contohnya itu menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar. Dan yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Namun, untuk berkomunikasi antar kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra, harus lebih berhati-hati. Karena setiap pendapat seseorang bisa saja menyerang kelompok lainnya. Contoh dari interaksi sosial kelompok antar kelompok yaitu para pemuda Karang Taruna memberikan informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Faktor penyebab terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Yang kedua ada sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan terkadang tanpa berpikir rasional. Yang ketiga, simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap dan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Yang keempat, identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda, ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru seperti idolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Yang kelima, empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya, ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan, orang tua bahkan temannya akan ikut merasakan bahagia. Bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial juga mempunyai bentuk. Ada 2 bentuk interaksi sosial, yaitu positif dan negatif. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif atau positif. Interaksi sosial asosiatif atau positif ini
terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua akomodasi. Akomodasi ini dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada ajudansi, kedua arbitrase, yang ketiga kompromi, yang keempat konsilasi, yang kelima mediasi, yang keenam stalemet. Yang ketiga ada toleransi, yang keempat akulturasi, dan 5 asimilasi. Dan bentuk interaksi sosial disosiatif atau negatif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah persaingan atau kompetisi, yang kedua kontroversi, dan yang ketiga pertentangan. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan dari interaksi sosial. Pada intinya, interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun Anda berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik pertemanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik selama ia selalu terus mengasah kemampuan interaksi sosialnya. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi, suatu pekerjaan akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan optimal. Maka dari itu, menjaga interaksi sosial yang baik adalah kunci saling membantu dan menghargai. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.